Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PPSDM kelas A pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dan memberikan info-info menarik terkait penerapan Employee Assistance Program atau EAP di komunitas Farm Health Indonesia. Namun sebelum itu, yuk kenalan dulu sama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Lucky Aulia dengan nomor BP 20 10 32 10 18. Kemudian ada Niken Melani Putri dengan nomor BP 20 10 32 10 08. Selanjutnya ada Rahmadini Zandri dengan nomor BP 20 10 32 10 32. Kemudian ada Sarah Fadilah Huta Barat dengan nomor BP 20 10 32 2007 dan ada Wulandari Sasongko dengan nomor BP 20 10 32 10 06. Kemudian Employee Assistance Program. Employee Assistance Program atau yang disingkat dengan EAP merupakan program yang diberikan kepada karyawan untuk membantu memecahkan permasalahan karyawan seputar kesehatan mental. Pengertian konseling yaitu suatu layanan bantuan yang disediakan oleh perusahaan dan organisasi dengan menyediakan sarana bimbingan untuk menelaah dan menangani masalah, serta mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan karyawan melalui wawancara langsung dengan konselor, sehingga permasalahan dan kebutuhan tersebut bisa dihadapi dengan efektif oleh karyawan. Profil perusahaan Farm Health Indonesia atau First Aid of Mental Health merupakan komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental dengan memberikan wadah untuk bercerita dan menjembatani orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dengan para profesional seperti psikiater dan psikolog. Farm Health Indonesia berkantor pusat di Bali dengan status organisasi aktif sejak 22 Desember 2019 sampai sekarang. Dengan kepemilikan, komunitas ini dipegang oleh Siti Nurhasana sebagai founder dan Peterson sebagai co-founder. Bagaimana metode penerapan Employee Assistance Program di organisasi Farm Health Indonesia dilaksanakan? Dari internal kita punya namanya support group per divisi. Jadi kita akan selalu melihat sikonnya. Kalau waktu batch 4 misalnya, karena timnya tidak terlalu banyak, kita bisa konseling satu persatu. Namun untuk batch 5 ini agendanya padat dan timnya banyak, jadi kita melakukan support group. Jadi kita melakukan metode pendekatan healing juga gitu. Kita melakukan metode pendekatan kesehatan mental untuk teman-teman healing juga, karena misalnya mereka mengalami Zoom fatigue juga, terus habis itu time management-nya, quarter life crisis-nya yang akhirnya mempengaruhi mood mereka dan juga kesehatan mental mereka gitu. Berdasarkan hasil wawancara langsung kami dengan pimpinan organisasi Farm Health Indonesia, Employee Assistance Program atau EAP di organisasi Farm Health dilakukan dengan cara support group dan biasanya dilakukan di setiap divisi yang ada di Farm Health. Support group ini berfungsi untuk memberikan ketenangan atau healing kepada karyawan di tengah padatnya aktivitas organisasi Farm Health pada saat ini. Selain itu, metode ini digunakan juga untuk mengatur time management karyawan dan juga bisa membantu mengembalikan atau menaikkan mood karyawan agar kesehatan mental para karyawan di organisasi Farm Health tetap terjaga. Pelaksanaan Employee Assistance Program di Farm Health Indonesia itu dilakukan secara rutin atau disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya, kan? Iya, kita nyediain semuanya. Jadi kita nyediain nomor yang bisa mereka hubungi ketika mereka sedang tidak baik-baik saja, tapi kita juga melakukan jadwal gitu, karena tidak semuanya teman-teman yang mungkin merasa sedang tidak baik-baik saja mau speak up atau mau ngomong gitu ya. Jadi ada yang berjadwal, ada juga yang kita sediakan nomor yang mereka mau hubungi ketika mereka merasa tidak baik-baik saja gitu. Karena per divisi itu kan juga punya PIC.
person in charge-nya atau orang yang bertanggung jawab di divisi tersebut. Jadi mereka nggak sendirian gitu. Waktu pelaksanaan Employee Assistance Program pada organisasi Farmhell Indonesia biasanya dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar setiap anggota di organisasi Farmhell Indonesia menyampaikan keluh kesah mereka. Karena tidak semua anggota mau berbicara langsung terkait permasalahan mereka apabila tidak ditanyakan. Cara yang kedua itu dilakukan kapan saja saat dibutuhkan. Jadi, setiap anggota Farmhell Indonesia diberikan nomor layanan yang dapat mereka hubungi kapan saja untuk menyampaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Biasanya dari organisasi Farmhell Indonesia itu menggunakan Employee Assistance Program dari eksternal seperti mengajak vendor tertentu atau internal sendiri, Kak? Oke, kalau internal, contohnya karena aku survivor, atau bisa dibilang penyintas, dan aku juga konselor yang memiliki sertifikasi PFA dari England. Kemudian pembina sendiri juga tenaga ahli, gitu ya. Kalau dari pihak luar, kita bekerja sama misalnya dengan startup maupun klinik profesional ya, yang terkait dengan kesehatan mental gitu. Organisasi Farmhell Indonesia biasanya melakukan IAP dengan menggunakan 2 sumber, yaitu sumber dari internal dan eksternal. Dari pihak internal, IAP bisa dilakukan oleh founder secara langsung karena ia sudah bersertifikasi sebagai seorang konselor, atau dapat juga dilakukan oleh konselor yang bekerja di Farmhell Indonesia dan sudah legal untuk melakukan konseling kepada karyawan. Selain itu, dari pihak eksternal biasanya Farmhell mengajak kerjasama seperti startup atau klinik profesional yang khusus menangani kesehatan mental. Kalau boleh tahu, Kak, apa saja kendala yang sering dialami oleh anggota yang diberikan konseling, Kak? Lebih kepada komitmen ya. Komitmen itu karena teman-teman kan banyak juga yang masih mahasiswa. Jadi masih sulit nih struggle yang namanya sama time management. Terus masih dalam proses pencarian jati diri gitu. Jadi kebanyakan ketika berkarya di dalam tim itu kendalanya seperti itu. Jadi mereka oke, aku bisa Kak gitu. Apalagi ditambah budaya budaya di Indonesia kan banyak yang nggak enakan tuh. Bilangnya iya, nggak apa-apa, oke, baik. Padahal not oke, padahal belum ngerti, padahal belum bisa. Nah, jadi terkesannya adalah kendala di komitmennya itu, gitu. Jadi pendekatannya itu sabar banget gitu ke dalam tim itu. Kita harus kasih pelatihan, kita harus kasih pemahaman, pengertian gitu. Dan mencontohkan juga. Jadi sebagai founder juga harus mencontohkan, nggak bilang atau nyuruh misalnya gitu. Tapi foundernya sendiri tidak mencerminkan. Gitu. Beberapa kendala atau permasalahan yang sering terjadi saat melakukan IAP adalah komitmen dari tim Farmhell Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, pihak Farmhell terus memberikan pelatihan, memberikan pengertian dan pemahaman, serta memberikan contoh kepada tim yang lain agar dapat menerapkan hasil dari program IAP tersebut. Dari wawancara yang dilakukan kelompok dengan founder Farmhell Indonesia, diketahui bahwa Farmhell Indonesia berhasil menerapkan Employee Assistance Program terhadap karyawannya. Dengan salah satu hasilnya, yaitu tercapainya lingkungan kerja yang positif dan semua pihak yang ada di Farmhell saling peduli dan tidak mementingkan kepentingannya masing-masing.